Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dirahmati Allah, diberikan kesehatan. Kita akan melanjutkan materi kemarin tentang putusan verstek. Selanjutkan tentang verset. Ya, kalau kemarin verstek itu putusan tanpa hadirnya tergugat. Pasal 125 HIR. Ya. Sekarang tentang verset sekarang. Ya. Verset, saya ajarkan tentang versetnya dulu ya. Jadi landasan hukum dari verset itu adalah pasal 129 HIR, pasal 83 RV. Nah, ini merupakan kelanjutan dari verstek. Jadi saya ulangi sedikit mengulas. Jadi ketika gugatan diajukan, kemudian tergugat tidak hadir, kan putusan verstek. Ya. Karena tergugat setelah pemberitahuan, ada jangka waktu 14 hari, dia bisa mengajukan verset. Jadi setelah putusan, dia diberitahu oleh jurusita, dibaca, loh ternyata saya kok kalah, maka saya harus mengajukan upaya hukum. Ya, inilah yang namanya verset, ya, atau perlawanan terhadap putusan verstek yang sebelumnya. Nah, verset itu diajukan kepada pengadilan yang dulu memeriksa perkara atau pengadilan tempat perkara itu dulu dijatuhkan putusan. Kalau misalnya contoh, kalau perkaranya dulu diputus di Pengadilan Negeri Kudus, maka verset pihak yang kalah tadi itu bisa mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Kudus. Dulu dia sebagai tergugat dia. Posisi dia sebagai tergugat dulunya. Maka sekarang istilahnya bukan tergugat, tapi sebagai pelawan. Nanti pihak yang penggugat dulunya yang dimenangkan oleh hakim menjadi terlawan. Apa yang dilawan? Yang dilawan adalah putusan atau tidak puas dengan putusan pengadilan. Dia mengajukan perlawanan. Nah, ketika dia mengajukan perlawanan, ya kan, perlawanan diajukan ke pengadilan tempat di mana perkara itu diputus, maka nanti proses verset ini menjadi perkara biasa, ya, perkara biasa. Artinya putusan verstek dulu, ya, itu menjadi mentah kembali, ya, verstek menjadi mentah kembali. Kenapa? Karena ada perlawanan dari pihak tergugat atau pihak pelawan mentah kembali. Ya. Karena prosesnya diajukan ke pengadilan yang sama, ya kan? Yang sama, maka nanti akan terjadi proses hukum acara biasa. Karena ini bukan perkara baru. Perlu diingat, perlawanan ini bukan perkara baru, tapi dalam tanda kutip melanjutkan perkara sebelumnya, verstek itu, karena dia dianggap kalah, maka dia mengajukan perlawanan, namanya verset. Berbeda ketika penggugat yang dikalahkan, misalnya mengajukan gugatan, penggugat kalah, maka upaya hukumnya adalah, kemarin saya sampaikan, banding. Ya, terus dia gugatan, bisa mendalilkan, dia kan kalah, maka dia banding. Ya, nanti di pengadilan tinggi lah. Ketika penggugat banding, kok si tergugat ini mengajukan verset, bagaimana? Ya, otomatis yang verset ini gugur, kalah dengan yang banding ini. Jadi karena dia verset, gugur otomatis, kalah dengan yang banding. Memang ada yang dalam tanda kutip nakal ya. Jadi bagaimana supaya saya itu meskipun menang di pengadilan verstek, putusan sebelumnya, saya banding, terus menang kok banding? Tidak logis kan? Tujuannya apa? Menggugurkan
pihak tergugat biar tidak first take. Nah ini namanya tidak logis. Tidak logis lah. Kalau sudah dimenangkan, dia malah mengajukan banding. Ya, tapi ya ada beberapa model itu ya ada juga. Jadi dia harus dimenangkan malah banding. Tujuan untuk mengatakan tidak first take. Ini hanya tidak etis saja menurut saya, tidak etis ya. Tapi kalau boleh, karena memang dia upaya hukumnya memang bisa mengajukan banding penggugat, tapi menurut saya tidak etis saja ya, tidak etis di dalam dalam proses sebuah gugatan. Nah, tadi landasan hukumnya. Nah, lalu bagaimana proses pemeriksaannya sekarang? Tadi saya jelaskan. Karena ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, proses praktek, maka nanti akan menggunakan gugatan biasa seperti semula. Jadi pelawan ini tadi akan membaca perlawanannya, nanti kemudian terlawan akan menjawab, ya. Ada proses di situ, jawab di situ, ya. Artinya apa? Perlawanan nanti ini menggunakan hukum acara biasa. Saya ingatkan ya, ini verset terhadap putusan first take. Saya ulangi, verset terhadap putusan first take. Ya, jadi jangan sampai nanti, karena ada model verset yang lain masalahnya. Jadi ini perlu saya tandaskan agar nanti tidak rancu ya, tidak rancu dengan verset eksekusi, verset ada banyak model nanti kan, daripada nanti biar tidak terganggu ya. Nah, karena menggunakan hukum acara biasa, ya kan, maka tahapan asas-asas di dalam hukum acara perdata juga akan digunakan seperti biasa, ya. Karena prinsipnya nanti itu verset merupakan produk kedua. Ya, produk kedua, pertamanya apa? First take kemarin. Diputus first take, dia tidak hadir, dia perlawanan, maju, sidang. Ya nanti hakim akan juga menyampaikan untuk berdamai, ya kan? Amanah pasal 130 HIR, wajib mendamaikan, bagaimana para pihak untuk didamaikan, dan seterusnya. Itu selalu ada peluang, ya, ada peluang untuk itu. Karena hukum acara biasa, nanti bisa juga nanti ke Perma 1 tahun 2016 untuk dimediasi. Harapannya bisa selesai lebih cepat tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa verset ini merupakan produk kedua. Ya. Jadi nanti ketika pemeriksaan, proses, putusan, ini produk kedua. Acara biasa. Nah, nanti ketika ini merupakan hukum acara biasa, maka pihak pelawan yang akan membuktikan dalil-dalilnya kembali ke asasnya. Barang siapa mendalilkan harus membuktikan, dapat membuktikan belum tentu menang, tidak dapat membuktikan pasti kalah. Nah, itu nanti penggugat membuktikan atau pelawan membuktikan, terlawan membuktikan, ya kan? Nanti hakimlah yang akan memberikan amar putusan, ya. Hakim akan memberikan putusan lah. Terhadap putusan verset ini nanti sebagai kedua akan menggugurkan putusan first take sebelumnya, ya. Jadi mahasiswa tolong dipahami. Jadi nanti ini akan menggugurkan putusan sebelumnya, ya. Oleh karena itu ada beberapa kemungkinan putusan hakim itu, ya. Ada beberapa kemungkinan putusan hakim. Ya, di dalam proses verset nanti ini, ya, saya ingatkan bahwa dalam verset itu yang dapat ditarik kembali dalam proses itu hanyalah pihak-pihak yang dulu terlibat di dalam proses gugatan dalam hukum acara first take. Ya, hanya penggugat saja tidak boleh, tambah orang tidak boleh, nambah pihak tidak boleh. Kalau dulu pihaknya misalnya penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, ya itu saja ditarik sebagai pihak. Lainnya tidak boleh dilibatkan sebagai pihak, ya, sebagai pihak.
Jadi harus sesuai. Bagaimana ketika P-nya meninggal, ahli warisnya ditarik sebagai pihak, boleh. Ya, nanti itu proses hukum. Saya ulangi lagi, saya mengingatkan kembali, ini hukum acara biasa akhirnya, ya. Nah, ada beberapa kemungkinan putusan hakim ketika tergugat tadi mengajukan verset atau menjadi pelawan. Nah, karena hakimnya bisa jadi sama kan, itu kan karena prosesnya di pengadilan yang sama, ya kan? Tapi hakim ex officio, ya, ex officio tidak harus sama, ya, tidak harus sama. Nah, jadi yang pertama, sama seperti kemarin, verset kemungkinannya verset tidak dapat diterima, yaitu apabila versetnya itu cacat formil, kabur, dan sebagainya. Ya, itu kemungkinannya hakim juga akan memutuskan tidak dapat diterima karena versetnya adalah kabur, tidak bisa diterima. Ya, tentu nanti akan membawa konsekuensi hukum hanya cacat formil saja, bisa mengajukan perlawanan baru lagi karena tidak dapat diterima. Kemungkinan yang kedua, verset ditolak oleh hakim. Nah, kalau ditolak oleh hakim, ya kan artinya pihak pelawan itu tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Artinya apa? Bisa jadi hakim akan memenangkan terlawan, penggugat dulu, yang dulunya sebagai penggugat, atau mudahnya menguatkan putusan first take. Bisa jadi. Jadi kalau pihak pelawan ini tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, tidak bisa membuktikan, ya, apa yang ia uraikan. Hakim punya kewenangan untuk menolaknya. Atau yang ketiga, bisa jadi dimungkinkan gugatan atau perlawanan itu dikabulkan, membatalkan putusan sebelumnya, Maka nanti yang digunakan adalah produk yang kedua. Tadi saya katakan, verset itu merupakan produk yang kedua. Sehingga ketika nanti putusan ini diputuskan, maka akan membatalkan putusan yang pertama. Ketika itu kemudian hakim mengabulkan permohonan dari pihak pelawan atau tergugat sebelumnya itu, maka dia yang dimenangkan. Dia yang akan digunakan sebagai dasar untuk proses berikutnya. Nah, tidak bisa begini loh ya. Diputus verset, ya kan, dimenangkan, tergugat tidak mau hadir ya. Misalnya ya, jadi verset perlawanan. Kalau dulu si penggugat tidak pernah mau hadir. Misalnya yang dulu misalnya digugat, saya ulangi ya. Jadi verset tergugat mengajukan perlawanan, ternyata penggugat tidak mau hadir. Sekarang sebagai pelawan, mau teko. Kan secara teori tadi kan saya sampaikan, first take adalah putusan tanpa hadirnya tergugat. Tapi ini tidak boleh begitu. Kenapa? Ini adalah produk kedua. Maka ketika ini tidak hadir, maka tidak boleh verset atas first take, tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh nanti verset lagi, tidak boleh. Nanti versetan nanti. Verset, tidak boleh. Jadi begitu produk kedua, selesai perkara itu. Maka apa upaya hukumnya? Ya dia bisa banding. Tidak mengajukan verset lagi, ya. Karena dulu dia sudah dimenangkan, pihak penggugat putus vertek, tergugat mengajukan perlawanan, ya kan, dimenangkan, dia verset lagi, tidak boleh. Berarti verset atas vertek tidak dapat diverset lagi. Artinya nanti bisa verset-versetan, nanti tidak ada kepastian hukum. Dan kita ke pengadilan itu dalam rangka di samping mencari keadilan itu adalah dalam rangka untuk mencari kepastian hukum. Ya. Nah, setelah ada putusan first take ini, ya kan, ada
first take ini, maka proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan selesai. Jika pihak pelawan ya, atau dulu misalnya pelawan itu dulu tergugat, sudah mengajukan, udah kedua, udah menang, selesai sudah. Sementara pihak terlawan dulu sebagai penggugat dia waktu putusan first take, ya kan, itu tidak bisa verset, tapi bisa mengajukan banding. Seandainya dalam jangka waktu 14 hari, maka pihak terlawan tidak mengajukan banding, maka itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi jika penggugat mengajukan banding, maka akan diproses ke pengadilan tinggi yang nanti akan saya jelaskan tersendiri. Nah, namanya upaya hukum banding. Ya. Tetapi jika tidak dengan banding, sudah punya kekuatan hukum tetap, dikasih waktu 14 hari kok tidak mengajukan upaya hukum, maka perkara selesai di situ, sudah inkrah van gewis, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi. Bagaimana cara eksekusi nanti akan saya jelaskan tersendiri. Ya, demikian yang saya sampaikan. Ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kenapa saya potong, memudahkan mahasiswa memahami dari proses hukum acara first take, biar nanti tidak rancu ya. Dipahami dulu pertemuan yang sebelumnya, pahami pertemuan sekarang ini, sehingga nanti menjadi utuh ya, utuh. Saya kira demikian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.